Ya, halo pemirsa, sengketa pemilihan presiden 2024 masih bergulir atau masih disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Berbagai polemik yang mencuat di gelaran Pilpres kemarin diuji keabsahannya dalam persidangan kali ini. Apakah informasi atau keterangan dari saksi ahli dan juga saksi fakta sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan? Kita akan membahasnya kali ini di One on One bersama saya, Samuel Purba. Ya, untuk membahas persidangan dan pernyataan dari saksi ahli dan saksi fakta yang sudah diajukan baik oleh termohon, pemohon maupun pihak terkait, sudah bersama kami Ketua Tim Hukum Paslon 03 Bang Todung Mulya Lubis. Halo Bang. Ya, Bang Todung, terima kasih sudah bersama kami hari ini di One on One. Bagaimana sidangnya? Well, sidangnya cukup hangat ya. Semua pihak menyampaikan argumentasinya, dan yang saya lihat ya, yang selalu muncul ke permukaan adalah mengenai kewenangan MK. Ya. Sejauh mana MK itu bisa mengadili perkara sengketa Pilpres ini dalam perspektif yang luas. Nah, memang Mahkamah Konstitusi dikenal sebagai mahkamah kalkulator yang hanya menghitung perbedaan suara dan perolehan suara. Nah, tapi itu tidak cukup. Tidak mencerminkan keadilan substantif yang kami perjuangkan. Nah, kami minta pada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa pelanggaran apa yang disebut TSN. Kalau proses pemilihan yang dilakukan pada tanggal 14 Februari, pencoblosan maksudnya, itu cacat, ya hasilnya kan juga seharusnya cacat. Tidak mungkin output dari satu proses yang cacat itu sah. Nah, kami punya dalil bahwa apa yang disebut nepotisme yang melahirkan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, itu begitu kental dalam berbagai bentuknya. Apakah itu dalam bentuk politisasi bansos, intervensi kekuasaan, kriminalisasi pejabat, dan sebagainya ini sangat kental, dan ini mempengaruhi perilaku pemilih, voting behavior. Nah, sebetulnya MK dalam putusannya dalam beberapa kasus pilkada sudah mempertimbangkan itu. Buktinya apa? Misalnya di Bovendigul. Bovendigul itu ada putusan pilkada yang mendiskualifikasi bupati. Jadi tidak aneh kalau misalnya MK melakukan diskualifikasi. Nah, kenapa? Karena cacat. Nah, putusan MK mengenai pilkada di Labuhan Batu itu memerintahkan pemungutan suara ulang. Jadi kalau MK sekarang juga memerintahkan pemungutan suara ulang, tidak salah karena sudah ada presidennya. Yang jadi soal adalah itu semua pilkada. Ini kan Pilpres. Nah, jadi apakah MK berani atau tidak? Nah, kelihatannya dengan berbagai pertimbangan MK sangat hati-hati. Kenapa? Karena mungkin ya salah satu pertimbangan praktisnya adalah mengadakan pemungutan suara ulang itu mahal. Mengeluarkan biaya. Walaupun saya tidak sepakat dengan itu, tidak setuju. Kenapa? Karena kita kan sudah mengasumsikan Pilpres ini 2 putaran. Jadi anggarannya ada sebetulnya. Bukan anggarannya tidak ada. Jadi kita harusnya bisa. Harusnya bisa. Tapi kan kembali kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah mereka akan melakukan itu atau tidak. Oke, kalau terkait dengan bansos, bagaimana Abang dan kawan-kawan untuk membuktikan bahwa bansos ini mempengaruhi suara pemilih di sebuah lokasi? Kami sudah menghadirkan 3 ahli yang melihat dari perspektif psikologi politik. Nah, dia melihat penyaluran bansos itu mempengaruhi political behavior, perilaku politik. Nah, kalau kita melihat harian Kompas juga menyimpulkan sebetulnya 62% pemilih itu adalah mereka yang menerima bansos. Jadi kalau itu yang dikatakan oleh penerima bansos, berdasarkan hasil investigasi mereka, survei mereka, menurut saya itu clear, itu clear terjadi itu, dampak terhadap perilaku pemilih. Nah, kita melihat misalnya, ini pengalaman saya pribadi. Saya tuh kampanye kemana-mana, ke Bali, ke Jawa Tengah,
Jogja, Kalimantan Barat misalnya. Selama ini Bali misalnya, ini saya ambil satu contoh saja. Bali itu wilayah ya, yang selama ini dimenangkan oleh PDIP. Betul. Oleh capres dari PDIP. Tidak pernah kalah. Nah, tapi kenapa tahun ini kalah? Ya. Jawa Tengah juga begitu. Sulawesi Utara juga begitu. Nah, ada sesuatu yang salah. Ya. Saya sulit untuk berdamai dengan hati saya. Kenapa sih Ganjar dan Mahfud kalah di Bali, di Sulawesi Utara, di Jawa Tengah, yang notabene merupakan basis ya, pendukung PDIP. Ya. Nah, ini pasti ada sesuatu. Nah, kalau kita lihat bagaimana bansos yang jumlahnya 496,8 triliun itu banyak disalurkan di Jawa Tengah. Dari peta bansos, peta penyaluran bansos yang kita buat, ya, kita melihat Jawa Tengah itu termasuk sebagai daerah yang paling sering dikunjungi oleh Jokowi, oleh Presiden Jokowi, untuk membagi-bagikan bansos. Yeah. Kemana Ganjar, kemudian datang Jokowi. Nah, ahli-ahli yang kami tampilkan, saksi-saksi fakta yang kami tampilkan, itu membuktikan bahwa mereka itu mendapat bansos, dan di TPS-TPS di mana mereka berdomisili, pasangan 02 itu menang. Ya, jadi bansos itu mempengaruhi pemilih untuk memilih. Nah, itu kita hadirkan. Malah kita menghadirkan juga karung beras ya, yang ada gambar paslon 02. Nah, itu ditunjukkan di sidang ya. Jadi itu hanya sekedar beberapa contoh. Ya. Kita kan tidak mungkin mendatangkan banyak saksi ke pengadilan ini, ke mahkamah ini. Kita hanya boleh mengajukan 10 saksi fakta. Kita melihat sudah banyak peluru-peluru atau lontaran atau sindiran-sindiran berlalu lalang lah di sidang MK dari kemarin, termasuk juga dugaan bahwa ini salah kamar seperti itu. Apakah sebenarnya dugaan itu cuma sebagai gertakan semata atau bagaimana menurut Bang Todung? Ya, tentu mereka yang mengatakan ini salah kamar boleh-boleh saja mengatakan seperti itu. Ini semacam eksepsi yang mereka lakukan, ya. Tapi kalau kita melihat rekam jejak Mahkamah Konstitusi, ya tidak salah kamar. Tadi saya sudah menyebutkan, MK itu sudah memutuskan mengenai diskualifikasi, bukan hanya satu kasus, banyak kasus. MK itu sudah memutuskan mengenai pemungutan suara ulang, itu bukan satu kasus, itu banyak kasus. Nah, kami sudah sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi semua contoh-contoh ini sebagai bukti. Jadi biarlah mereka mengatakan itu salah kamar, karena perspektif mereka itu sempit. Tapi kan juga kenapa mereka mengatakan itu salah kamar? Karena mereka ya mengasumsikan tidak ada pelanggaran selama ini. Ya. Dan karena itu mereka merasa sudah menang. Ya. Jadi ya sah saja ya kalau mereka mengatakan itu. Saya tidak protes soal itu. Kemarin Bang Yusril kalau tidak salah mengakui bahwa undang-undang MK yang terkait dengan pencalonan Gibran itu memang problematik, meskipun memang pada akhirnya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa akhirnya dibolehkan seperti itu. Nah, Bang Todung melihat itu sebagai apa? Saya bukan mengatakan itu problematik, itu pelanggaran. Ya. Nah, kalau itu tidak ya merupakan pelanggaran, kalau itu tidak problematik, kenapa MK mengatakan bahwa semua hakim MK itu melanggar etika? Kenapa MK mengatakan bahwa ketua MK yang lama, Anwar Usman, itu diberhentikan dari jabatannya? Nah, itu yang terjadi. Jadi tidak perlu bukti lain. Nah, kenapa DKPP memutuskan bahwa komisioner KPU itu melanggar etika, ya, dan ketua KPU diberikan peringatan keras terakhir? Buat kami itu bukti yang nyata bahwa telah terjadi pelanggaran etika. Dan sebetulnya kalau kita mendengar apa yang dikatakan oleh Romo Magnis Suseno ketika memberikan keterangannya di hadapan majelis hakim, pelanggaran etika itu telanjang. Ya, tidak perlu pembuktian yang complicated. Ya. Dan dia malah mengatakan, ya pelanggaran etika ini sudah seperti perampokan, ya, dilakukan oleh bos mafia. Ini yang dikatakan oleh Romo Magnis. Ya. Jadi ya saya nggak tahu harus membuktikan seperti apa lagi. Tapi terkait dengan etika dan hukum, itu kan kemarin yang di-challenge oleh 02. Bang Todung melihatnya bagaimana? Bahwa memang mungkin secara etika salah, tapi ketika hukum sudah mengatakan boleh gitu ya, pintu mana lagi yang kira-kira bisa kita mainkan? Dalam logika hukum, ya, hukum itu tidak boleh bertentangan dengan etika. Ya, karena hukum itu dasarnya etika sebenarnya. Tapi tentu banyak ya anggota-anggota DPR, bukan hanya di Indonesia, yang menerjemahkan hukum tidak sesuai dengan etika. Nah, itu terjadi.
Nah, oleh sebab itulah kita juga dalam dunia hukum membedakan apa yang disebut supremasi hukum dengan supremasi kekuasaan. Kalau negara itu negara hukum, dia akan percaya akan melaksanakan rule of law. Tapi kalau dia negara yang sifatnya otoriter, dia akan melaksanakan apa yang disebut rule by law. Oke, ya betul. Nah, ini yang terjadi. Kita sudah mulai masuk pada era rule by law, bukan lagi rule of law. Dan seharusnya kita rule of law berarti. Seharusnya rule of law, ya. Jadi yang berlaku itu adalah supremasi hukum. Nah, kalau bicara mengenai supremasi hukum, hukum itu apa sih? Nah, hukum itu ya prinsip-prinsip etika itu ada di situ. Keadilan, ya kan, keutamaan, ya, segala macam yang disebut kepatutan, kewajaran ada di situ. Jadi kalau hukum itu tidak adil, tidak justice, ya, itu bukan hukum. Oke. Itu kekuasaan. Bang, aku sempat bertanya-tanya kemarin terkait dengan hakim yang memutuskan kasus ini 8 orang dari seharusnya 9 memang. Di mana bahwa kalau deadlock 4-4 keputusan ada di kalau nggak salah ketua hakim pleno seperti itu. Menurut abang sendiri ini seperti apa? Apakah memang ini bentuk keadilannya atau seharusnya dibikin 7 gitu? Meskipun memang sebenarnya mungkin tidak bisa. Kalau 7 kan ganjil, jadi pasti ada yang menang. Betul. Ya. Kalau 8 memang pertanyaannya adalah gimana kalau suaranya 4-4. Betul. Nah, adalah privilege dari ketua Mahkamah Konstitusi, ya, mempunyai kata penentu dalam hal ini. Nah, ini konvensi, ya, konvensi yang ada di MK. Nah, tentu orang bisa berbeda pendapat, tapi kan tanggung jawab ketua MK itu jauh lebih besar dari tanggung jawab anggota-anggota MK. Yeah. Jadi karena itu dia diberikan ya bobot suara lebih yang berat lebih, lah. ya, bobot suara yang lebih, nilainya lebih dari anggota biasa. Tapi apakah itu menjadi kekhawatiran kawan-kawan dari paslon 03 ataupun 01 pada waktu itu? Saya kira sih bisa saja itu merupakan concern, kekhawatiran, ya, paslon tertentu. Yeah. Tapi saya tidak bisa menafikan bahwa itulah konvensi yang berlaku di Mahkamah Konstitusi. Oh, oke. Jadi kita lihat jalannya seperti apa begitu ya, Bang. Bang, ini kita kalau ngebahas si rekap kemarin banyak juga yang kita lihat ya selentingan atau bukan selentingan tapi sindiran lah seperti itu yang dilakukan bahwa ini si rekap sudah tidak valid lagi untuk diadukan lah, meskipun memang hakim MK sendiri mengatakan tidak bisa seperti itu gitu. Apakah memang si rekap itu berpengaruh di sini menurut Bang Todung? Ya memang si rekap itu kalau menurut KPU disebut sebagai alat bantu. Yes. Ya. Tapi kan si rekap ini apakah itu secara koinsidensi kok sama hasilnya dengan quick count? Kok sama hasilnya dengan penghitungan berjenjang manual? Ya. Nah itu pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Ya. Nah, kalau kita ya yang mengamati dan berdiskusi dengan ahli IT, si rekap ini seperti sudah di-set. Ada algoritma ya yang bekerja untuk itu. Menyesuaikan hasil suara perhitungan berjenjang ya, manual dengan hasil si rekap dan hasil quick count. Nah, oleh sebab itu kita bertanya, ini gimana nih IT-nya si rekap ini? Nah, oleh ahli IT yang kita jadikan sebagai ahli, mereka mengatakan ini sistemnya itu tidak memberikan ya transparansi dan akuntabilitas. Tidak ada fitur validasi, tidak ada fitur edit. Kemudian metadata itu tidak tersedia. Nah, tapi kan ahli dari pihak KPU mengatakan ada itu semua. Oleh sebab itu saya mengusulkan kepada Mahkamah Konstitusi, kepada Ketua Majelis waktu itu, ya, Mbok, bisa nggak dikonfrontir? Ya, kalau tidak, ini kan seperti orang Amerika bilang, my words against your words. Betul. Jadi apa yang saya ucapkan, ya melawan apa yang dia ucapkan. Nggak ketemu, makanya mesti dikonfrontasi. Nah, mekanisme ini tidak ada. Akhirnya, ya siapapun bisa mengklaim. Ya. Dia yang benar seperti itu benar. Makanya ini yang kita mesti selesaikan dalam hukum acaranya MK ke depan. Oke, dengan bahwa BRIN yang mengatakan telah melakukan audit dan juga BSSN gitu ya, melakukan sirekap, yang artinya mereka adalah lembaga dari negara. Apakah menurut Bang Todung sendiri, mereka sebenarnya harusnya kalau memang melakukan audit,
jangan pihak dari negara karena yang berperkara adalah pemerintahan seperti ini. Kan dalam konteks sosial politik sekarang seharusnya kan memang dia diaudit secara independen. Betul. Kami sudah meminta itu. Nah, memang negara bisa melakukan audit, tapi karena banyak sekali tuduhan abuse of power terhadap negara sekarang ini, akan lebih fair, lebih adil kalau audit itu dilakukan oleh tim audit yang independen. Oke, Bang, tadi kita di dalam juga mendengarkan terkait dengan dari lawan gitu ya, bahwa PJ Gubernur, karena memang tadi itu sempat dipertanyakan bahwa PJ Gubernur itu meskipun dia diperintah gitu, tapi memang menurut Abang sanggahan dari ahli 02 seperti apa tadi? Saya kira mereka sih sangat normatif. Iya, ya. Nah, dan memang kalau normatif seperti itu, ya saya tidak bisa tidak bisa berdebat ya, karena menurut saya ya psikologi mereka yang menang pasti akan seperti itu. Ya. Tapi kalau saya ingin melihat ya dengan contoh-contoh abuse of power, ya, terjadinya kampanye terselubung di daerah yang memang fakta dan tidak bisa dinafikan. Jadi pengangkatan pejabat daerah itu ikut ya mempengaruhi iklim politik ya, iklim pilpres di daerah itu sendiri. Ya. Nah, buktinya banyak ya. Pejabat-pejabat yang diangkat itu seolah-olah berfungsi sebagai kepanjangan tangan kekuasaan. Oke. Dan itu juga terakhir ketika mengatakan bahwa hal ini contoh kasusnya adalah PJ Gubernur Jawa Tengah yang menjemput paslon 02 seperti itu, dan memang tidak ada sanksi ataupun teguran dari Bawaslu seperti itu. Seharusnya menurut Bang Todung dan kawan-kawan, ya seharusnya si Bawaslu memberikan teguran ya, memberikan sanksi ya kalau perlu ya. Tapi kan memang kita banyak ya dikecewakan oleh Bawaslu. Yeah. Karena banyak laporan kita tidak diproses lebih lanjut oleh Bawaslu. Dengan berbagai alasan. Bang, ini banyak yang ngomong, bukan banyak ngomong, tapi dari kemarin-kemarin kalau concernnya dengan contohnya tadi komplainnya ke Bawaslu, kalau concern dengan pencalonan Gibran waktu itu harusnya dilakukan sejak dulu ketika memang MK sudah bergulir seperti itu, kasus itu gitu loh. Apakah itu benar menurut Abang? Atau kenapa baru sekarang misalkan? Saya kan nggak sekarang. Kalau kita melihat ya laporan yang masuk ke MK, ya. Kalau kita melihat gugatan yang didaftarkan ya, dan disidangkan di pengadilan negeri, dan juga ada gugatan yang disidangkan di PT UN. Ya. Sebetulnya udah ada usaha itu. Tapi? Ya. Saya nggak ada tapi. Oke. Yang saya tidak mempersoalkan siapa yang menggugat, ya. Tapi dari civil society, dari masyarakat sipil sudah melakukan itu, dari LSM sudah melakukan itu. Jadi kalau dikatakan tidak ada yang men-challenge, kenapa berteriak sekarang? Itu menurut saya tidak tepat. Tidak tepat. Ya. Sudah ada kok yang melakukan itu, dan kita juga selalu mendapat ya laporan dari teman-teman yang melakukan itu. Terkait dengan gugatan tersebut berarti ya. Kira-kira apakah menurut Bang Todung semua menteri, ada 4 orang yang menteri yang diundang, apakah mereka menceritakan dengan jujur? Menurut saya mereka akan diambil sumpahnya, ya? Atau mereka sendiri sudah bersumpah sebagai pejabat negara. Ya. Jadi mereka akan ya dan harus menyatakan ya, keterangan mereka dengan sejujur-jujurnya, tidak boleh menyembunyikan sesuatu. Jadi ya kita lihat saja besok. Ya pemirsa, kalau tadi kita sudah berbicara dengan Bang Todung Mulya Lubis selaku dari Ketua Tim Kuasa Hukum Paslon 03, kali ini sudah ada Bang Bambang
Wijayanto selaku anggota tim kuasa hukum Paslon 01. Bang, bagaimana sidang selama ini? Kita sudah 2 minggu, sudah ada lempar-lempar peluru nih, saling lempar peluru antara termohon dan pemohon. Hari ini, hari Kamis ini tadi nampaknya sempat walk out. Apa nih? Ada cerita menarik nggak ketika sidang dalam beberapa minggu ini? Mau yang lucu apa yang serius? Wah, dua-duanya dong. Yang lucu banget atau serius banget? Yang lucu dulu, yang lucu dulu, yang lucu dulu. Yang lucu banget. Sebenarnya ada 1, 2, 3, 4 ahli pertama yang diperiksa. Itu menurut saya agak lucu, terutama yang nomor 4 ya. Karena ada 3 alasannya. Satu, sebagian besar argumen yang dibangunnya itu sudah old fashion argument. Jadi dia nggak mengikuti update dari perdebatan-perdebatan di Mahkamah Konstitusi. Dan dari sisi yang ini sebenarnya kami harus mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi atas dihadirkannya paling tidak 4 saksi awal itu ya. Oke. Menurut saya itu menarik karena sebagiannya itu menguntungkan kami. Supaya tidak insinuasi. Misalnya saja dikatakan bahwa pemeriksaan ini harus pemeriksaan hasil suara. Terus salah satu hakim itu sudah baca putusan 2019 mengenai Pilpres. Di situ disebutkan bahwa pada saat itu Ma'ruf Amin dipersoalkan karena juga menjadi komisaris di beberapa BUMN, bank itu. Itu soal hasil atau soal proses? Yang kayak gitu. Terus udah gitu misalnya persidangan ini tidak boleh mengaitkan antara pilkada dan pilpres. Itu 2 rezim yang beda. Padahal kemudian ada satu putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah mengatakan ini sekarang ini rezimnya rezim pemilu, nggak bisa lagi dibeda-bedain gitu. Jadi menurut saya fake argumennya dan kasihan. Tapi ya sudah, itu mungkin itu tangan Tuhan ya. Tuh, ini kasihannya kenapa nih? Ini kan kasihannya kan itu tidak merugikan kepentingannya. Oke. Yang dibela lah sama dia seperti itu. Itu kan kasihan. Cuma bagi kami kan itu sangat menguntungkan argumen itu. Nah itu contohnya. Jadi yang lucu-lucunya kayak gitu. Tapi kalau yang dilihat lagi sebenarnya yang agak seriusnya itu hakim membuat respon yang sangat tegas loh terhadap beberapa pernyataan yang mengganggu keadilan substantif yang sekarang diwujudkan oleh MK sebagai bagian dari aktivisme judicial mereka untuk mewujudkan keadilan substantif. Artinya begini, MK di dalam prakteknya tidak hanya ngomong soal suara dan hasilnya, tapi juga proses yang menyebabkan suara itu terjadi. Dan itu ada 4 putusan mengenai itu yang ada diskualifikasinya. Nah, ini kan menjadi sangat menarik sekali gitu. Nah, kalau kemudian orang masih ngobrolin ini rezimnya beda, terus ini harus ngomong ujungnya aja, dia udah ketinggalan zaman tuh. Berarti narasi bahwa MK itu tidak berhak memutuskan hanya memutuskan proses penghitungan. Kan itu kan narasi yang selalu dibangun bahwa MK tidak berhak mendiskualifikasi, itu bukan ranah MK. Itu seperti apa, Pak Mama? Ya, di mana-mana orang tahu ujung itu tergantung proses. Iya. Di dalam proses itu, dalam permohonan kami membuktikan ada 3 isu penting di situ. Bantuan sosialnya luar biasa jor-jorannya. Itu dikonfirmasi juga melalui data. Bantuan sosial Januari 2023 dibandingkan 2024 itu jauhnya sampai 300%. Yang satu cuma 3 triliun 400%, yang satu lagi 12T. Januari loh. Padahal itu bukan COVID ya. Kalau dulu mungkin karena COVID. Dia menggunakan argumen bansos ad hoc kami menyebutnya, yaitu ada El Nino. Nah El Nino yang paling tinggi itu 2021. Pada 2021 bansosnya tidak seperti itu. Bahkan kemudian El Nino itu kan berpengaruh pada pengadaan beras. Kebutuhan pengadaan beras itu 600.000 ton. Tapi kenapa yang diimpor 3 juta ton 500%? Itu nggak bisa dijawab. Dan sampai hari ini persidangan ini ahli dari pihak mereka tidak pernah berani mengcounter ini. Itu soal bansos. Terus kedua soal fakta di Aceh yang selalu dipakai ini. 01 menang. Ada penjabatnya, kok bisa menang? Dia lupa penjabat gubernurnya dipecat. Kenapa? Karena dia tidak mau melakukan kecurangan-kecurangan dalam tanda petik. Artinya kalau tidak kecurangan, contohnya Aceh. Saya membandingkan itu dengan Jakarta. Jakarta ada penjabat. Menang 02, cuman sedikit. Kalau menangnya sedikit, kalau dia nggak pakai goodie bag yang ada Prabowo Gibran, itu mungkin 01 yang menang banyak.
Saya hubungkan lagi ke Jawa Tengah. Setengah kunjungan kampanye Pak Jokowi, kami sebutkan kampanye terselubung, itu terjadi di Jawa Tengah. Dan itu terkonfirmasi, daerah-daerah basisnya PDI, itu nyungsep suara pilpresnya itu. Di Blora, di beberapa daerah, saya punya catatannya sebenarnya sih. Itu nyungsep, karena ada kunjungan Pak Jokowi sini, terus kemudian ada bansos di situ, dan ada pengerahan aparat dan aparatur di situ. Kalau tadi kan memang ahli mengatakan bahwa ke bawah itu perintah, ke atas itu strategis. Kalau nggak salah ya, bahwa itu kan juga dalil yang tadi dipertanyakan soal itu ke saksi ahli, tapi ahli mengatakan bahwa ya bukan berarti bahwa presiden yang mengatakan pemerintah itu berbicara bahwa diawasi, dia secara personal yang mengawasi. Nah, jawaban itu apakah memuaskan bagi Pak Bambang atau bagaimana sebenarnya? Menurut saya ahli tidak fair, karena dia membangun argumennya itu sangat normatif, narasinya itu normatif banget. Aturan memang gitu, tapi politik hukum, politik kekuasaan kan nggak ngomong gitu. Oke. Ketika presiden bilang saya akan melakukan pengawasan setiap hari, itu titah, bos. Jadi harus dilihat dari kacamata politik hukum. Oke. Bukan argumen yang normatif. Kalau argumen yang normatif, nggak ada tuh korupsi dari pejabat tinggi negara, penyelenggara. Nggak ada korupsi, karena sumpahnya seperti itu. Tugas kewajibannya jelas, ada inspektorat. Nggak ada korupsi, tapi faktanya korupsi di mana-mana. Jadi dia nggak bisa menjawab persoalan itu dengan argumen yang sangat normatif. Menurut saya sih salah fatal tuh kalau argumen yang sangat normatif itu. Oke, terkait Sirekap, menurut Pak Bambang seperti apa? Apakah sebenarnya Sirekap ini tidak perlu diperhitungkan atau bagaimana? Oke, mari kita periksa ya. Ahli yang dihadirkan oleh KPU, tiga-tiganya ngomong Sirekap. Ahli yang dihadirkan sampai sekarang ini, yang dihadirkan oleh pihak terkait, nggak ada yang ngomong Sirekap. Oke, mari kita lihat. Apa itu Sirekap? Sirekap itu adalah alat bantu utama yang dulu didesain untuk mengontrol rekapitulasi manual. Jadi ini sebenarnya check and balance-nya itu di sini. Tapi ini dihancurin nih. Sirekapnya dihancurin? Sirekapnya. Sehingga tidak bisa mengontrol ini. Oke, satu ya. Terus kedua, yang dihitung apa sih? C-hasil. Berdasarkan tangkapan di Sirekap, C-hasil ini, dan menurut versi kami, tidak bisa dipertanggungjawabkan originalitasnya. Karena metadatanya nggak ada. Terus kemarin baru diketahui metadatanya ada, tapi tidak disimpan sesuai dengan yang sesungguhnya, tapi dia simpan di image signature, kalau nggak salah seperti itu. Terus pertanyaan lanjutannya, bisa nggak diubah? Bisa. Ya, apa yang diubah nih? Metadata itu bisa diubah. Terus bagaimana menguji originalitasnya? Terus ada kemarin pertanyaan lagi, angka lo bisa selesaiin. Ternyata kita punya satu saksi yang menyatakan ada tanda tangan yang seolah-olah itu dibuat oleh satu orang. Kami meyakininya kayak gitu, paling tidak saksi kami. Sirekap bisa nggak kontrol itu? Jadi sekarang bukan kontrol angka nih. Validitas angka itu kan oleh KPPS tuh. Bisa nggak dia mengontrol bahwa karena ada 3 versi itu. Ada yang lembar 1, lembar 2, lembar 3 beda-beda tanda tangannya. Ada lembar 1 tarikannya sama. Jadi apakah yang tanda tangan itu orang yang sama atau tidak, seperti itu kan berarti? Jadi soal isunya sih soal validitas. Validitas yang menyatakan memvalidasi angka ini bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Itu persoalannya. Nah, kemudian persoalan lainnya, kalau ngobrolin Sirekap itu pepesan kosong. Hati-hati loh. Dana sudah digelontorkan banyak loh di situ. Dia bilang pepesan kosong. Dan dia sekaligus mendelegitimasi fungsi Sirekap. Sekarang kan yang dikatakan secara hukum yang dihitung adalah rekapitulasi manual. Itu betul. Tapi Sirekap dibangun untuk mengontrol rekapitulasi manual. Sekarang kenapa dihancurkan? Supaya ini nggak bisa dikontrol. Itulah narasi sebenarnya yang ingin itulah argumen dan dalil kami yang kami konfirmasi melalui fakta alat-alat bukti kami. Oke. Pak Bambang dan kawan-kawan, ekspektasinya terhadap kehadiran para menteri ini? Satu, karena kami tidak bisa bertanya, betul, maka kita menyerahkan kepada majelis untuk melakukan itu. Dan ketika ngobrol sama majelis, maka kemudian kedalaman pertanyaan, keluasannya, dan isu substansinya itu juga menjadi penting. Dan kita mesti lihat besok. Jadi saya nggak berani menduga-duga. Tapi apakah
Kan kejujurannya paling penting sebenarnya dalam hal ini, termasuk meskipun sudah disumpah, apakah kejujuran itu yang memang diharapkan atau apakah para menteri akan berkata jujur dalam hal ini terkait dengan Mari kita lihat komposisinya berdasarkan kepentingan afiliasi ininya. Iya. Risma mempunyai posisi yang penting. Iya. Karena dia sudah ngomong di DPR, dari 490-an triliun itu dia hanya mengelola 87. Iya. 87 atau 78 triliun. Jadi sekarang pertanyaannya yang ngelola yang lainnya siapa? Itu kan? Iya. Posisi Risma jadi penting. Iya. Terus kedua, ketika mengelola bantuan sosial bukan dari Departemen Sosial, maka pertanyaannya apa rujukan memberikan bantuan sosial per pihak yang lainnya? Bagaimana mengkonfirmasi presiden yang bagi-bagi bansos itu orangnya targeted nggak? Iya. Terus yang ketiga, sejauh mana hakim punya keberanian untuk bertanya, mengapa Pak Hartarto ketika memberikan bansos, emang bansos itu bagian dari tupoksi loh? Satu. Iya. Terus kedua, kalau dia membagikan bansos itu, kenapa mesti nyebut-nyebut presiden ya? Emang itu duitnya presiden? Nah, maksud saya quality of the question-nya, kualitas pertanyaan itu menjadi sesuatu. Dan apakah hakim akan mendeliberasi proses itu, yang kemudian quality prosesnya itu menjadi sesuatu banget. Oke, jadi kita berharap hakim pun berani untuk menanyakan hal tersebut kepada hal-hal substantif yang bisa membongkar dugaan keterlibatan kekuasaan di dalam proses bansos. Dan 4 menteri itu cukup nggak menurut Pak Bambang? Kurang, Bos. Siapa lagi emang menurut Pak Bambang kira-kira? Zulkifli Hasan juga dipanggil. Oke. Ada beberapa lagi yang menurut dari tadi kan disebutkan yang menggerakkan itu. Jadi saya dengar teman-teman civil society itu membuat surat ke MK. Dia mengusulkan 10 nama baru. 10 nama baru selain dari yang saya dengar ada 3. Menteri Pratikno itu udah muncul tuh kan di beberapa podcast kan. Iya. Satu, dia mempengaruhi putusan nomor 90. Terus kedua, Menteri Yakult, dia sudah mengatakan bahwa Menteri Agama bahwa dia akan meningkatkan sekitar 2-4% suara gitu. Satu lagi Pak Tito dong. Pemendagri. Pejabat itu Pak Tito urusan itu. Baik. Pak, ini terakhir tadi saya baru ingat lagi tiba-tiba. Komposisi 8 ini menurut Pak Bambang ini nggak sih adil nggak sih buat Pak Bambang sendiri? Kalau saya tidak memasukkan Anwar Usman itu adil. Tidak memasukkan Anwar Usman adil. Tapi apakah komposisi 8 dengan kebijakan bahwa keputusan final kalau deadlock ada di ketua hakim pleno? Iya. Kan mekanismenya udah dibangun. Iya. Jadi kalau ada mekanisme itu deadlock atau bukan deadlock lah, 50-50. Iya, 50-50 lah. Kemudian ketua akan itu memang mekanisme yang umum. Bukan sesuatu yang baik. Jadi kita tunggulah bagaimana keterangan dari menteri dan juga tanggal 22 berarti keputusannya. Terima kasih Pak Bambang telah bergabung sama kami. Sama-sama. 4 menteri dalam Kabinet Presiden Joko Widodo menghadiri sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. 4 menteri tersebut memberikan keterangan terutama berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial. 4 menteri Jokowi yang menghadiri sidang sengketa hasil Pilpres antara lain Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Satu persatu Menteri Jokowi ini memberikan kesaksiannya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pernyataannya di sidang MK menyebutkan bahwa program perlindungan sosial adalah upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat menghadapi ragam tekanan ekonomi saat ini. Pemerintah mencermati bahwa di tahun 2024, risiko El Nino yang menyebabkan kenaikan harga pangan dapat mengganggu penghidupan masyarakat miskin dan rentan. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kesaksiannya di sidang sengketa Pilpres di MK menjelaskan bagaimana siklus penetapan APBN hingga menjadi undang-undang. Sri Mulyani memastikan jika penetapan APBN tak terkait
dengan kepentingan pasangan calon dalam Pilpres karena APBN telah disahkan pada 21 September 2022, jauh sebelum penetapan pasangan Capres-Cawapres 2024. Selanjutnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan, bantuan sosial berupa beras yang disalurkan pada Januari hingga Juni 2024 bukan merupakan bansos reguler, namun program cadangan pangan pemerintah. Pemerintah mendistribusikan bantuan tersebut, salah satunya memitigasi bencana El Nino. Terakhir, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengungkapkan, anggaran Kemensos pada 2024 turun drastis dibandingkan budget Kemensos pada 2023. Penurunan anggaran terjadi lantaran bantuan langsung tunai El Nino serta bantuan penderita gagal ginjal akut tak disertakan dalam postur anggaran Kemensos tahun 2024. Ya, bagaimana pihak terkait dalam hal ini tim kuasa hukum Prabowo Gibran menanggapi jalannya persidangan hingga saat ini? Rekan kami Camar Haenda sempat berdialog dengan Wakil Ketua Tim Hukum Paslon 02 Prabowo Gibran, Dr. Fahmi Bahmid. Berikut ini. Pemirsa, sidang sengketa Pilpres untuk sesi pertama telah selesai dilaksanakan dan sejumlah ahli sudah memberikan keterangannya untuk sengketa Pilpres ataupun juga PHPU pada hari ini. Dan sudah bersama saya, ini merupakan Wakil Ketua Tim Hukum dari Prabowo Gibran, Bapak Fahri Bahmid. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah baik sehat. Baik ya. Pak Fahri, kita tadi sudah melihat bagaimana dinamika yang ada di dalam ruang sidang. Apa poin penting yang mungkin ingin Anda sampaikan selaku Wakil Ketua Tim Hukum dari Prabowo Gibran? Ya, yang pertama kami kan hari ini mengajukan 8 orang ahli dan 6 orang saksi fakta. 8 ahli dan 6 saksi fakta ini sebagai respons atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon baik 01 maupun 03. Nah, ada poin penting tadi yang sudah disampaikan yang sudah kami terungkap dalam persidangan itu. Yang pertama adalah misalnya mahkamah itu tidak punya kewenangan untuk mengadili hal-hal yang berkaitan dengan proses. Karena proses itu pada sejatinya, pada dasarnya itu merupakan sengketa proses dan tahapan yang sebenarnya sudah harus clear dan selesai di tingkat Bawaslu. Yang kedua, tadi juga terungkap dalam persidangan itu saksi ahli ahli yang kita ajukan ya, itu sama sekali sudah menjelaskan, mendudukan semua hal yang berkaitan dengan bagaimana kira-kira proses penyelenggaraan sampai dengan pendaftaran ya Gibran sebagai calon wakil presiden. Semua itu telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Dan yang ketiga adalah mengenai persoalan pembagian bansos ya. Tadi terbantahkan. Misalnya ada dalil yang mengatakan bahwa rekayasa pemilu ini dimaksudkan untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Itu dengan cara mesin kekuasaan itu dikerahkan melalui instrumen penunjukan penjabat kepala daerah. Tadi terungkap bahwa hasil penelitian dari ahli yang kami ajukan di Aceh dari 124 kepala daerah, 23 diantaranya milik pasangan calon lain, milik pemerintah ya, maksudnya orang yang ditunjuk jadi PJ. Itu pada dasarnya kita kalah di sana. Pasangan calon Pak Prabowo tidak menang di Aceh. Padahal 23 kepala daerah itu penunjukan. Yang kedua di tempat-tempat lain, di Kalimantan, di Sumatera dan seterusnya, itu kalah semua. Itu menandakan bahwa dalil yang disampaikan oleh pemohon bahwa rekayasa pemilu ini untuk meraup suara, insentif elektoral melalui penempatan pejabat-pejabat di daerah-daerah tertentu, itu tidak terbukti. Artinya tidak ada korelasi antara bansos dengan tingkat kemenangan dari paslon nomor 2. Nah, buktinya aja luar negeri Pak Prabowo menang. Apakah di luar negeri ada bansos? Apakah di luar negeri itu ada penunjukan PJ kepala daerah? Kan nggak ada. Jadi secara hipotetis itu dapat terbantahkan bahwa memang dalil itu mengada-ngada gitu, tidak ada kaitannya dengan kemenangan Pak Prabowo. Jadi semua itu bisa terbantahkan semua gitu ya. Kita ajukan ahli itu kan dalam rangka untuk merespon dalil yang mereka kemukakan. Jadi setelah pemeriksaan perkara mereka, pemohon 1 maupun 3 selama 2-3 hari
kita juga telah memeriksa saksi-saksi ataupun ahli yang mereka kemukakan, yang mereka ajukan. Tidak ada satupun juga yang bisa mendudukan atau membangun satu korelasi penting antara kemenangan ini didasarkan kepada rekayasa atau satu upaya sistematis untuk memenangkan Pak Prabowo. Tidak ada. Ahli yang mereka hadirkan juga pun tidak ada kaitannya dengan pemilu. Ada ahli psikologi, ada ahli sosiologi, ada ahli ekonomi dan seterusnya. Ya memang sama sekali tidak ada kaitannya dengan itu. Gitu. Untuk saksi ahli tadi kita sudah berbincang dengan Profesor Ilmar bahwasanya mengenai diskualifikasi itu bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dan belum ada sejarahnya bahwa Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi calon presiden juga wakil presiden dalam sengketa pemilu. Iya, memang. Yang memang kan pranata diskualifikasi kan diatur dalam Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Itu ranahnya adalah Bawaslu. Mahkamah Konstitusi itu sejak berdiri dengan mengadili pilpres untuk 2004. Setelah itu Pilpres 2009, Pilpres 2014, Pilpres 2019. Itu sama sekali Mahkamah tidak pernah melakukan terobosan hukum yang seperti itu. Karena pada dasarnya itu bertentangan dengan konstitusi. Kan begitu. Mahkamah itu cuma diatribusikan dengan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Tidak berkaitan dengan tahapan, proses, dan seterusnya. Mengenai diskualifikasi itu masuk dalam kategori tahapan dan proses. Yang sebenarnya yang berwenang menilai itu adanya pelanggaran yang bersifat TSM dan seterusnya, itu adalah Bawaslu, bukan ranah Mahkamah Konstitusi. Artinya Anda bisa sampaikan bahwa permintaan dari tim 01 dan juga 03 untuk mendiskualifikasi Gibran atau bahkan Prabowo Gibran itu tidak masuk akal? Bukan tidak masuk akal, tapi utopis gitu. Itu permintaan petitum yang sangat utopis. Kenapa utopis? Karena yang pertama, tidak dikenal dalam nomenklatur peraturan perundang-undangan kita untuk petitum pemohon itu dimintakan untuk didiskualifikasi. Jadi petitum yang mereka buat ini memang tidak diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 23 24 2023 gitu kan. Karena kalau di dalam petitum yang diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi itu jelas petitumnya itu berkaitan dengan dalil mereka dalam soal apa perselisihan itu, angka yang benar menurut pemohon seperti apa, yang semestinya bagaimana, yang salah seperti apa. Lalu permintaannya untuk menetapkan yang benar menurut pemohon. Tidak ada dalam nomenklatur dalam hukum acara kita di Mahkamah Konstitusi untuk adanya petitum yang sifatnya memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang, kemudian diskualifikasi, kemudian diskualifikasi untuk pasangan tertentu saja. Ada kan permintaan salah satunya adalah Pak Prabowo tetap jadi capres, tapi Gibran didiskualifikasi sebagai calon wakil presiden. Sedangkan pemohon 03 meminta untuk dua-duanya didiskualifikasi dan dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Ini petitum seperti ini kan tidak pernah ada dalam hukum acara kita. Jadi itu permohonan yang sangat kualitatif yang memang sama sekali di luar dari hukum acara dan desain paradigma penyelesaian pemilu gitu kan. Jadi kita pada hakikatnya kita ikuti saja tahapan yang ada saat ini karena sudah sampai pada level pembuktian. Hari ini pemeriksaan untuk semua pihak telah selesai. Tinggal agenda tunggal besok adalah mendengar keterangan dari 4 menteri ya, 4 kementerian yang diundang atau dipanggil oleh Mahkamah untuk memberikan keterangannya di depan persidangan tanpa ditanyakan oleh para pihak. Jadi hadirnya 4 menteri itu cuma hanya betul-betul menjelaskan saja dan itu sepihak tanpa interupsi dari manapun. Tanpa interupsi dari manapun. Karena memang pada dasarnya tidak boleh. Jadi menteri itu tidak boleh dihadirkan oleh para pihak gitu. Om, hari ini kalau kita berbicara tentang sengketa Pilpres dari tahun ke tahun, ini merupakan sejarah pertama Indonesia di mana menteri dilibatkan dalam sengketa Pilpres ini begitu. Apakah ini menurut Anda hal yang baik begitu? Dan bagaimana Anda bisa meyakinkan ini betul-betul menteri untuk bisa mengedukasi masyarakat dan juga menyatakan kebenaran, tidak berfokus pada berpihak kepada salah satu paslon? Saya kira ini ada manfaatnya juga. Manfaatnya kenapa? Pilpres ini kan penuh dengan insinuasi, ya, kecurigaan, insinuasi yang dialamatkan kepada pasangan tertentu, kecurigaan yang begitu besar kepada pemerintah dan seterusnya. Sehingga saya kira Mahkamah berkepentingan untuk mengklirkan ini agar nantinya ketika putusan Mahkamah Konstitusi itu betul-betul dapat diterima, karena pada dasarnya persidangan sudah dilangsungkan secara terbuka, ya, semua pihak telah diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk mengungkapkan alat bukti, saksi dan ahli, dan kementerian terkait juga yang dituding selama ini sebagai pihak yang barangkali sebagai organ pemerintahan bekerja untuk cawe-cawe terhadap pasangan calon tertentu, mereka dihadirkan. Itu artinya sebagai sinyal positif bahwa nantinya kalau Mahkamah Konstitusi memutus seperti apa nantinya, ke depannya tidak boleh ada yang protes, termasuk pihak pemohon 01 dan 03 tentunya. Putusan MK nanti seperti itu harus diterima secara apa adanya,
Karena pada dasarnya MK telah melangsungkan persidangan ini dengan cara yang imparsial, gitu, objektif, dan tentunya sangat terbuka. Jadi semua pihak menyaksikan dari pagi sampai sore proses persidangan dengan segala dinamikanya. Jadi nantinya harusnya putusan MK juga ke depan jangan dianggap sebagai sesuatu yang dapat menciptakan kontroversial tentunya. Karena persidangan telah berlangsung secara fair. Ya, Pak Fahri, terakhir, seberapa yakin bahwasanya tim dari 02 bisa mematahkan semua dalil dan juga dari pemohon dan juga kecurigaan-kecurigaan yang ada? Hari ini dengan pemeriksaan ahli kita dan sebentar nanti kita akan langsung dengan pemeriksaan saksi fakta sebanyak 6 orang, kami telah meyakini bahwa pada dasarnya seluruh dalil yang dikemukakan oleh pemohon 01 dan 03 akan mental, akan terbantahkan semua. Dan pada saatnya nanti kami meyakini sungguh bahwa permohonan itu, dalil-dalil itu tidak ada satupun yang terbukti. Oh, baik. Terima kasih Pak Fahri. Terima kasih, Mas. Ya, pemirsa, itu dari perbincangan kami bersama dengan tim kuasa hukum dari pasangan 02 Prabowo Gibran, dan kita akan nantikan dan saksikan kelanjutan dari sidang sengketa Pilpres 2024.